Assalamualaikum, it's English time. Hello, how are you? I hope you always be happy. Always remember COVID-19 health protocol. Stay at home. Wash our hands. Use masks. Keep physical distancing and keep social distancing. Oke student, hari ini kita masih di chapter 2. Let's live a healthy life. Pada chapter ini, kita akan membahas tentang conjunctions, so that, and in order to. Tujuan pembelajarannya, dengan memahami struktur teks dan unsur kebahasaan, siswa mampu menggunakan kata hubung so that dan in order to dalam menulis teks sederhana secara santun. Apa conjunction so that and in order to itu? Dalam bahasa Indonesia, conjunction diartikan sebagai kata hubung. Fungsi dari kata hubung atau conjunction adalah untuk melengkapi sebuah kalimat atau untuk menyatukan dua klausa menjadi suatu kalimat yang padu. Penggunaan conjunction, so that, dan in order to dalam kalimat. Conjunction, so that, and in order to memiliki arti yang sama, yaitu agar atau supaya. Conjunction ini disebut juga conjunction for goals atau kata hubung untuk menyatakan tujuan. Yuk kita langsung ke penggunaan so that dalam kalimat. Dalam kalimat, so that itu diikuti oleh S. S ini adalah subjek. Di antaranya I, you, we, they, she, he, it. Setelah subjek, itu diikuti oleh modal. Bisa will, can, dan lain-lain. Setelah modal, itu diikuti oleh verb satu, atau dalam bahasa Indonesia kata kerja ke satu, atau bisa juga diikuti oleh be. So that diletakkan di antara dua klausa. Yang dimaksud dengan klausa adalah sekelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Yuk kita lihat contohnya. Kita baca bersama. We should eat fruit so that we will get healthy. Bisa dilihat kan? So that ada di antara klausa ke-1 dan klausa kedua. Oke, setelah so that kita bisa melihat we. We ini termasuk ke dalam subjek. Kemudian setelah we diikuti oleh will. Will ini termasuk ke dalam modal. Dan setelah will ada get. Get ini adalah verb ke-1. Oke, kita lihat sekarang contoh berikutnya. We should eat fruit so that we get healthy. Oke, di kalimat berikutnya, so that tetap ada di antara dua klausa. Klausa pertama, we should eat fruit. Dan klausa kedua, we get healthy. Kita lihat setelah so that itu diikuti oleh we. We ini ingat masuknya ke dalam subjek.
Setelah we, langsung ke get. Get ini adalah verb ke-1 atau kata kerja dasar. Nah, yang will-nya atau modalnya itu dihilangkan. Jadi maksudnya kenapa ini menggunakan dalam kurung? Itu karena modal bisa dipakai atau bisa juga dihilangkan. Oke, kita lihat berikutnya. We should eat fruit so that we will be healthy. Oke, kita fokus ke so that-nya. So that. Setelah so that, di sini ada we lagi. Masih ingat we itu sebagai apa? Oke, betul, sebagai subjek. Setelah we, ini ada will. Oke, will itu berarti masuknya di modal. Jadi subjek diikuti modal. Yang digunakan adalah will. Oke, selanjutnya ada be. Yang ini yang dipakai adalah be-nya ya. Nah, kalau ada will itu bisa pakai get atau verb 1, bisa juga menggunakan be yang ini. Tapi kalau ada be di sini, will-nya tidak boleh dihilangkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut pada penggunaan in order to dalam kalimat. Oke, kita lihat di formulanya. In order to diikuti verb 1 atau boleh diikuti oleh be. Nah, itu keterangannya. Setelah in order to diikuti oleh kata kerja dasar atau verb 1 atau oleh be. Contohnya dalam kalimat. Kita baca bersama. Oke. We should eat a lot more homemade food in order to stay healthy. Oke. Perhatikan pada kata setelah in order to. Di sini ada kata stay. Stay ini adalah verb 1. Oke. Jadi kalau in order to itu tidak diikuti oleh subjek, tapi langsung ke verb 1. Oke, next. Kita baca bareng lagi ya. We should eat a lot more homemade food in order to be healthy. Oke? Nah, sekarang lihat, perhatikan. Setelah in order to, itu diikutinya oleh be yang ini, bukan oleh verb 1. Jadi in order to itu setelah in order to diikuti oleh verb 1 atau oleh be. Oke, paham ya? Kita lihat di contoh berikutnya. Ya, kita baca bersama. We should eat breakfast in order to have energy to do our activities during the day. Kita perhatikan setelah in order to ada kata have. Verb 1 atau be ya? Betul sekali. Ini in order to diikuti oleh verb 1. Oke, next. Kita lihat di balon berikutnya. We should not eat too much instant foods so that we will not get
serious diseases. Oke, perhatikan setelah kata so that. Setelah kata so that itu ada kata we. Masih ingat ini apa sebagai subjek. Kemudian diikuti oleh will sebagai modalnya. Nah, karena kita ini kalimatnya negatif, maka ditambah not di sini. Setelah not ditambah get. Get itu termasuknya verb 1. Oke. Jadi kita ulang lagi yuk, baca bareng. We should not eat too much instant foods so that we will not get serious diseases. Oke. Next kita lihat balon berikutnya. Yuk baca bareng lagi. We should keep our home and school clean in order to be healthy. Oke. Silakan perhatikan setelah in order to ada kata be. Oke, jadi ingat kalau setelah in order to itu harus diikuti oleh verb 1 atau oleh be. Paham? Nah, kalau setelah so that itu kita harus tetap memasukkan subjek dulu. Understand? Okay. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum.